Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hawa Natasha Dewanti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dasar logistik produk 19 untuk mencatat dan mengelola data edisi perusahaan logistik. Pertama-tama kita login Outlook 19 dengan web outlook.com, kemudian kita klik modul ESG. Nah, pada soal pertama itu sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 kategori menu utama yang menyusun tampilan awal atau dashboard modul ESG di Odoo 19. Berdasarkan tampilan pada dashboard, terdapat 3 menu utama, yaitu ada kumpulkan, ukur, dan arch. Pada menu kumpulkan, yaitu menu ini digunakan untuk menginput dan mengumpulkan seluruh data ESG dari berbagai aktivitas yang menghasilkan emisi, seperti konsumsi bahan bakar, listrik, atau perjalanan bisnis. Data ini dapat berasal dari Odoo atau sumber eksternal. Selanjutnya ada ukur. Menu ini itu digunakan untuk menganalisis dan mengubah data ESG yang sudah dikumpulkan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengukur performa lingkungan seperti total jejak karbon perusahaan berdasarkan skop 1, 2, dan 3 seperti pada diagram batang ini. Dan yang ketiga itu ada arch. Menu ini itu berfungsi untuk membantu perusahaan mengambil tindakan strategis berdasarkan hasil analisis ESG, misalnya melakukan efisiensi energi, mengganti sumber energi yang lebih ramah lingkungan, atau membeli kredit karbon sebagai kompensasi. Selanjutnya pada soal kedua yaitu fokus pada menu configuration. Jelaskan 3 jenis data master apa saja yang harus disiapkan dan didefinisikan sebelum dapat memulai pencatatan emisi. Nah, sebelum mencatat data emisi kita memerlukan pengaturan awal di menu konfigurasi. Di sini terdapat faktor-faktor emisi, sumber-sumber emisi, dan gas-gas. Pada faktor emisi ini yaitu nilai konvensi yang digunakan untuk menghitung jumlah CO2e yang dihasilkan dari suatu aktivitas. Contohnya 1 liter solar sama dengan 2,68 kg CO2e. Faktor ini bisa disesuaikan dengan standar IPCC. Selanjutnya ada sumber-sumber emisi. Sumber-sumber emisi ini ialah nilai konvensi yang digunakan untuk menghitung jumlah CO2e yang dihasilkan dari suatu aktivitas. Selanjutnya itu adalah gas-gas. Pada gas-gas ini mencakup jenis gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O. Pada gas-gas ini mencakup jenis gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O. Itu untuk menghitung total emisi dalam satuan CO2 ekuivalen. Dan yang terakhir itu ada database sumber, yaitu menyimpan referensi asal data faktor emisi, misalnya dari IPCC atau ADM, agar perhitungan emisi sesuai standar dan dapat diverifikasi. Selanjutnya adalah contoh implementasi. Pertama-tama itu kita ke bar kumpulkan, kemudian ke emisi yang dipancarkan. Kemudian kita klik baru. Contohnya itu adalah transportasi bus. Tanggalnya itu ialah tanggal 10. Dan pada faktor emisinya itu ialah bus diesel. Pada perusahaan itu ialah PT Kita Manufaktur. Dengan catatan ialah perjalanan dinas dari kantor pusat menuju ke lokasi proyek menggunakan bus antar dengan jarak tempuh 55 km. Selanjutnya adalah kita simpan saja. Kita kembali ke emisi yang dipancarkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.